Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bapak, para ibu, nerangaken al-humul li husulil ikhlas dereng rampung. Hikmah yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asya ni wadaraji Akfata ya jiratan alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Lamun dipendem wiji wit-witane bakal dadi rasa tukul ayate lan dadi gedhe batang pohone metu rasane metu enak rasane lamun gak dipendem iku wijine ora dadi kuat tukul ayate lan dadi kuru batang pohone ora bisa metu wae ora bisa metu wae iku contone mulai tarik kang rahmat kutune nyamar ing masyarakat aja ngetokno luhure pangkat aja ngetokno luhure pangkat lamun ora nyamat ing masyarakat malah ngetokake luhure derajat ora bisa ikhlas patlikul karat ora munduh wan makrifat ora munduh wan
wong kang ora mendem wujud awake ing dalem bumi penyamarane bakal muncul riya jero atine nuli ato kapengerane nuli ato kapengerane kaum sufi ingkang mandem awake ing dalem bumi penyamarane banjur tumeka ing tujuane iku ngono akeh jumlahe iku Zaman Al-Farisi nomor sijine Ma'ruf Al-Karhi Al-Syekh Al-Khazas Imam Ghazali nomor papate Imam Wali telanjang nomor 5 Rajul Majnun nomor Ibnu Adham nomor 7 ana maneh liyane ana maneh liyane ya Rasulullah Salamun alaih ya Rafi'a Hatbata ya jiratal alami ya u'ailal juhdi wal karami Bapak kondrano ana maneh liya-liyane sik enten malih sakniki kula contohno Syaiban al-Jamal Ar-Ra'i nyamar piyambake setiap harinya adalah pengembala kambing. Terkenal pengembala kambing. Piyambake menyamar sesungguhnya adalah wali yang hebat. Karena teng masyarakat niki dianggap boten bernilai, dianggap iki wong asor, wong ino. Suatu ketika ambek masyarakat iku dicekel, Syaiban agamaku dicekel, to diuncalno ning ngarepe singa. Diuncalno ning ngarepe singa biar dimakan.
Panjen ketoke mboten berharga. Tukang angon wedhus nggih. Diuncalake kali tiyang ning ngarepe singa biar dimakan. Lho Bapak bareng wis tekan ngarepe singa. Singaku mengendus-endus, mencium-cium, ngambu, nyawang datang Seban Al-Jamal disawang. Lajeng terus dicium-cium kalian singa niku. Ditakokno, ketika kamu dilemparkan di depan singa, pikiranmu bagaimana? Aku enggak mikir apa-apa. Aku mau mikir dawe para fuqaha tentang air liur singa. Berpikir tentang air liur singa. Ini jawabannya namung ngoten. Suatu saat Syaiban Al-Jamal niki haji bersama-sama Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri niki para bapak sedane tahun 161 Hijrah. Sedane tahun 161 Hijrah. Kalau sebut tahunnya biar kita bisa membayangkan kira-kira kurang lebih tahun berapa kejadian niki. Para bapak, Kanjeng Nabi niku nate dawuh, khairu ummati qarni. Sebaik-baik umatku itu yang seabad dengan aku. Sumalladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelahnya. Sumalladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelahnya. Abad pertama tahun 100, setelahnya 100 tahun lagi 200, setelahnya 100 tahun lagi 300. Itulah orang-orang yang disebut as-salafus sholeh. As-salafus sholeh. Akhir-akhir ada jamaah kelompok yang menamakan dirinya as-salafi. Niku sing hati-hati. Menamakan dirinya as-salafi. Itu sesungguhnya orang Wahabi. Menamakan dirinya as-salafi. Bapak dadi Sufyan Ats-Tsauri niku sedane 161. Niku pernah haji bersama-sama dengan Syaiban Al-Jamal. Perjalanan darat para bapak. Waktu itu masih banyak binatang-binatang buas. Berjalan melewati padang pasir, padang belantara. Niku masih banyak binatang-binatang buas. Di tengah-tengah perjalanan dihadang singa. Dihadang singa. Bapak, Sufyan Ats-Tsauri terkejut dan takut. Akhirnya barang wis cedek kali Syaiban Al-Jamal, kupinge singaku dicekel. Dicekel, digosok-gosok. Kupinge ku digosok-gosok. Kupinge singa dicekel kali Syaiban Al-Jamal, lajeng digosok-gosok. Akhirnya singaku demek-demek.
demek-demek datang Syaiban Al-Jamal, demek-demek kalih ngubah-ngubahno buntute diubah-ubahno. Para bapak, banjur Syaiban Al-Jamal niku dawuh, wallahi seandainya aku tidak takut tenar, wallahi seandainya aku tidak takut tersohor, maka selendangku akan aku taruh di punggung singa ini, dan sekejap mata aku sudah sampai di Mekah. Bapak, di upamane selendangku ditereh nang gegere singa, begitu ditaruh maka Syaiban Al-Jamal dan Sufyan As-Tsauri langsung berada di Mekah. Seandainya aku tidak takut tersohor, maka beliaunya nyamar, ngono iku gak kersa. Kalau gak kersa ya terpaksa hanya berjalan biasa. Upamane kok langsung begitu sekejap mata sampai di Mekah, engko Sufyan As-Tsauri mesti kondo-kondo lan liya-liyane. Baru bapak, ini karena takut terkenal, takut syuhrah. Nah, menampakkan diri, mengusahakan dirinya syuhrah, itu namanya tidak menanam keberadaannya di dalam bumi penyamaran. Bapak, suatu ketika Imam Asy-Syafi'i bersama-sama Imam Ahmad ibnu Hambal. Imam Asy-Syafi'i lahirnya tahun 150 Hijrah, wafatnya tahun 204 Hijrah. Ini nggih penting dicatat, maka bisa tahu kira-kira kejadian itu tahun berapa. Ajeng Imam Ahmad ibnu Hambal, Imam Ahmad ibnu Hambal lahir tahun 164, jadi lebih muda dengan Imam Syafi'i, tafawut 14 tahun. Wafatnya tahun 241, lahir 164, wafatnya 241. Ku pinuju bareng-bareng melampah antara Imam Syafi'i dengan muridnya Imam Hambali. Bapak, akhirnya wong loro niku priyantun agung niku kepanggih Syaiban Al-Jamal. Terus Imam Ahmad ibnu Hambal matur datang Imam Syafi'i, kalau tak takon masalah datang pengembala kambing niki, supados kula sumerep jawabane. Kenapa begitu? Karena Syaiban Al-Jamal itu umi ku gak belajar maca, gak belajar nulis. Nah, gak belajar maca, gak belajar nulis. Kaya Kanjeng Nabi iku umi, kaya Ali Al-Khawas iku umi, tidak bisa membaca tulisan para bapak dan tidak bisa menulis. Nah, iku pingin Ahmad ibnu Hambal iku takon, nek ditakoni masalah jawabane piye wong umi.
Imam Syafi'i dawuh wong iku aja diganggu. Wong iku aja diganggu. Imam Syafi'i pun paham. Ahmad Ibnu Hambal matur, kula mboten ganggu. Namung kula pengin sumarep nek kula takoni masalah terus pun dijawabane. Bapak akhirnya Imam Ahmad Ibnu Hambal mendekati Syaiban Al-Jamal. Barang wis cedek Imam Hambali dawuh, ya Syaiban, ma taqulu fiman sholla arba'a raka'atin basaha fi arba'i sajatin madha yazamuhu. Wong ora belajar maca gak belajar nulis ditakoni, ya Syaiban, nek ana wong salat 4 rakaat lali 4 sujudan. Nggih. Salat 4 rakaat lali 4 sujudan. Maka berarti 4 rakaatku sujute sekali, sujute sekali, sujute sekali. Maka berarti lupa 4 sujudan. Kalau Bapak ditakoni ngono jawabe ngeten. Panjenengan tangleteng kula niki nggih napa ngangge jawaban mazhab jenengan napa jawaban mazhab kula? Napa ngangge aliran panjenengan napa aliran kula? Artinya apa? Nek aliran panjenengan aliran fuqaha. Nek aliran kula aliran sufiyah. Alirane wong ahli tasawuf. Ajeng Ahmad Ibnu Hambal takon, apa ada 2 aliran? Iya, ada 2 aliran. Ahmad Ibnu Hambal dawuh, sudahlah kalau begitu kedua-duanya. Menurut aliran saya dan aliran sampeyan. Menawi nurut aliran jenengan, maka tiang niku kudu mbaleni salat. Kudu mbaleni salat 2 rakaat banjur sujud sahwi. Nah, utuh. Dadi sadurunge salam wis oleh 4 rakaat. Sadurunge salam banjur ingat tiap-tiap rakaat sujudnya kurang 1. Sebelum salam terus mbaleni salat 2 rakaat. Nah, salat 2 rakaat niku tiap-tiap rakaat kan 2 sujud. 2 sujud maka berarti lengkap sudah. Nambeli kekurangan 4 sujud. Sebelum salam sujud sahwi. Niku nek madzhabe jenengan. Lah nek madzhabmu piye? Nek kapane madzhab kula wajib didandani atine. Ya ben gak lali meneh. Nek madzhab kula wajib didandani atine. Ben ora lali maneh. Wong ning Gusti Allah kok lali. Lah yo ning Gusti Allah kok lali. Nek duit gak lali tapi sujud kok iso lali. Niku wajib didandani atine. Terus Bapak sering-sering rakaat lali. Sering-sering rukun sok lali. Iku biasane tengah-tengah sembahyang ingat selain Allah. Nggih. Ayo rasakno. Rasakno.
Di tengah-tengah sembayang atine ngluyur, embuh dadi imam, embuh dadi makmum penak. Ya embuh dadi imam embuh salat dhewe. Tengah-tengah salat niki para bapak. Lho niku kok atine ngluyur, eling ning pasar, eling mau petuk arek gadis. Niku mesti ku enek sing lali. Oh bapak, ya. Mulane ati ngono kudu didandani. Carane dandani, dadi nggih istilahnya mengistiqomai zikir, melaksanakan akimis sholata li zikri. Ketika baca Fatihah cukup zikir Allah, Allah, Allah. Nek gak ngerti terjemai Fatihah yang dibaca, cukuplah artine Allah, Allah, Allah. Upamane ngerti maknane, yo tadaburul makna tapi sepintas mawon. Jangan sampai melebihi ingatnya Allah. Oh bapak niki akimis sholata li dzikri. Nek kapane eling Allah, eling Allah. Niki mboten enten sing kliwatan, sing lupa. Sering-sering kula nggih ngalami pas wiridan, angen-angen liyane, wiridan kuwi iso kliru. Nah, para bapak mulane dawuh Syaiban Al-Jamal wajib didandani atine. Ben ora lali meneh. Para bapak sak teruse nggih. Imam Ahmad Ibnu Hambal nerusno takon. Syaiban, aku takon nek ana wong memiliki 40 kambing, sudah lewat 1 tahun, itu kewajiban zakatnya berapa? Pitakone kaya enteng, mergo dianggap wong ora tau ngaji ya. Gak tahu belajar maca, gak tahu belajar nulis. Ditakoni, nek ana wong memiliki kambing 40, ini sudah berjalan 1 tahun, iku kewajibane zakat piro? Niki nurut mazhabe sinten? Mazhabku, nek mazhab jenengan piyambake kewajiban zakat 1 kambing. Nek mazhabmu, nek mazhab kula, upamane kula nggih niki nyegali kambing 40. Kula niki hamba. Hamba itu tidak bisa memiliki di samping majikannya. Budak itu gak miliki di samping majikan. Terus sing duwe wedhus ku yo majikan. Nah, sing di wedhus majikan. Hamba tidak memiliki. Aku ini hamba Allah. Jadi kambing di tempatku bukan milikku tapi milik Allah. Ya terserah Allah. Kalau suruh memberikan 10 ya tak wehno 10. Nek suruh memberikan semua tak wehno kabeh. Iku madhabe sufi niku ngoten. Wongku ora rumangsa duwe. Wong awake dhewe iku dimiliki Gusti Allah. Apa meneh harta gak bisa miliki, yang miliki hanya Allah. Yo tergantung perintah Allah. Nek kon wehno 5 ya tak wehno 5. Kon wehno 10 ya 10.
Imam Ahmad Ibnu Hambal ngebelak semaput. Imam Syafi'i dawuh ora wis tak kandhani to. Wong iku aja diganggu. Wis tak kandhani. Akhiripun para bapak terus Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hambal meneruskan perjalanan. Syaiban Ajamal meneruskan mengembalakan kambing. Iki jenenge wong sing nggih nyamar. Wong sing kumul. Para bapak, enten tiyang namine Sahal bin Abdillah At-Tustari. Sahal bin Abdillah At-Tustari niku lahir 200 Hijrah, sedane 283 Hijrah. Usianya panjang sampai 83 tahun. Para bapak, pengene dawuh pada hari-hari permulaan perjalanan menuju Allah, pada hari-hari permulaan niki para bapak masih menekuni syariat. Pertengahan menekuni thariqat. Kapane nihayah sudah sampai hakikat. Pada permulaan menelusuri syariat. Jenenge Sahal bin Abdillah At-Tustari. Niku piyambake wudu pada hari Jumat. Badane wudu terus langsung datang masjid Jamek. Ternyata masjid Jamek sudah penuh. Jadi tekane datang masjid itu mun lambat, mun penuh. Biasanya wong syariat yang ngono iku. Tekane keri. Wah, sing penting menangi Jumatan. Krono piyambake iku sangat mendambakan shaf yang pertama di belakang imam karepe, tapi tekane keri. Para bapak akhirnya berbuat salah. Su'ul adab, berbuat salah su'ul adab, kelangkai pundake wong. Nate haji Pak jenengan. Pirang-pirang wong luar pengen ning ngarep tapi tekane keri. Sing dadi langganan dilangkai ke wong Indonesia. Mergo wonge endek-endek. Dilangkai. Iku su'ul adab. Nggih. Bapak nek kula mboten purun. Lebih baik di belakang tapi tidak su'ul adab daripada di depan tapi su'ul adab. Pun sak nggon-nggone nggih. Panjen tekane keri jaluke ning ngarep ngelangkai pundake wong. Lah niki Sahal nggih bin Abdillah At-Tustari ngoten dilangkai. Bapak sampai akhirnya sampai shaf yang pertama dan kemudian duduk. Para bapak lungguh, ternyata di sebelahnya ku enten pemuda niku wajahe mencorong, keadaannya niku sangat bagus,
tingkahe niku nggih bagus. Nakone mahaluk ya Sahal. Kaget, Sahal ku kaget. Wong ora tau petuk kok menyapa wis ngerti jenengku. Mahaluk ya Sahal. Bagaimana kondisimu Sahal? Tak jawab bi khair aslahakallah. Aku gumun, ora tahu petuk, gak tahu kenalan, kok ngerti aku. Di kesalahanku suul adab, ngeliwati pundake wong, ini mboten kok mulus-mulus, tanpa ada balak dari Allah. Ternyata ini berakibat aku diuji Allah. Kebelet nguyuh. Di krono kesalahan iki sampai aku diuji Allah kebelet pipis. Kebelet pipis gak kena diempet. Aku wedi. Apa iki sebabnya aku salah mau ngelangkai pundake wong. Aku bingung, nek aku engko metu, aku engko gak menangi Jumatan, karena sudah waktunya khotib naik mimbar, sudah waktunya tinggal menunggu sebentar. Nek aku tetep ning kene, aku ngempet gak iso salat. Nek aku ngempet gak iso salat, nek aku metu khawatir gak menangi Jumatan. Dalam tengah-tengah aku bingung, pemudaku menoleh dan aku kebelet pipis. Tak jawab, nggih, kula kebelet pipis. Nggih. Dawe ngeten. Terus akhirnya enten semacam kain ihram ditumpangno pundake. Ku banjur dijupuk, dikrodongno aku. Krodongno aku. Sudahlah pergi ya. Nekane hajatmu apa? Dikrodongi. Lho Bapak, bareng aku dikrodongi ambek kain kaya kain ihram ngono. Aku semaput. Bareng aku sadar ternyata aku tidak di dalam masjid. Aku di luar masjid. Bapak, lah kok petuk ada pintu yang terbuka. Terus ada orang panggil-panggil, masuklah Sahal, masuklah Sahal. Ada panggilan dari rumah. Ya, tekanono hajatmu. Nah, banjur aku terus melebu. Ternyata ada rumah yang besar. Dan di sampingnya ada batang kurma. Di situ ada tempat mandi. Cara kene jeding ya, kamar mandi. Di situ ada siwak, di situ ada anduk. Dan ada juga kamar untuk istirahat. Jarene. Akhirnya aku lepas baju, banjur aku nekane hajatku. Bar ngono aku terus wudu, banjur tak serbeti nganggo anduk. Terus aku krungu swara, Sahal, sudah selesai? Naam. Bareng muni naam, krodong ya.
apa jenenge kain kaya kain ihram sing dikrodongno ku dicabut. Setelah dicabut ternyata aku di masjid di sop yang awal. Nggih. Isih menangi dadi khotib durung naik mimbar. Ku nek cara jenengan piye? Niki jenenge karomah toyil wakti, karomah toyil ardi. Wong ning sop masjid yang sop sing pertama kok iso metu adoh. Begitu dipanggil, naam, dibuka kerodongnya sudah di masjid. Hanya berapa detik selesai ya, untuk masuk rumah, untuk qadil hajat, untuk melakukan wudhu sudah selesai. Cara klonjengan ngoten niku pirang menit kira-kira. Lene hanya detikan sudah selesai. Iki jenenge toyil waktu. Bapak, nah, bareng ditarik ternyata aku di tempatku di sop yang pertama. Tidak ada yang tahu tentang diriku, siapapun nggak ada yang tahu kecuali anak muda tadi itu. Bapak, sak badane sholat Jumat, banjur uangnya tak tututi. Jadi hatiku ku sik tetep iki temenan apa ora to iki. Iki temenan apa ora, temenan apa ora. Niku saya ini kadang satu saat ini menganggap ini bohong. Suatu saat menganggap ini benar. Barang wis mari sholat Jumatan tak tututi wong. Tak tututi supaya aku weruh iku sapa. Lah kok ternyata beliaunya masuk rumah di mana rumah yang saya tempati qadil hajat. Masuk rumah itu. Baru Bapak aku dadi bingung. Bareng wis suruh omahku piyambake dawuh ya Sahal, benar apa yang kau lihat. Tak usap-usap mripatku. Begitu mripatku tak usap-usap, uangnya wis gak ono. Orangnya sudah ndak ada, tempat itu juga ndak ada juga. Bapak, ngene iki pirang-pirang wali. Nuwun sewu, kula namung cerita. Ketika tahun 90 wonten Mekah enten tragedi peristiwa Mu'aisyim. Niku kula kebetulan maktab kula teng Makla. Tikapane pas wayahe jenazah teko niku kapane satu ambulan niku 16 jenazah. Kula saged ningali nggih, ningali carane ngubur barang. Para bapak waktu niku kula kalih ibu kula kalih istri kula termasuk di dalam terowongan. Jadi kula tasik teng jerone terowongan. Kalih istri kula, kalih mak kula. Sing tengen nyekeli mak kula, sing kiwa nyekeli istri kula. Kula minggir. Tapi sudah di ujung kira-kira tinggal sepertiga dari panjang terowongan itu. Akhirnya kalau medal niku pun keringatnya bukan main sudah, karena peristiwa di dalam kados niku. Akhirnya tumbas melon gede niku langsung tek wong telu. Terus balang jumrah Aqobah.
Ganten istri kula niki sampun wayahe datang bulan. Iki nek gandeng tawaf ifadah engko repot. Dadi kula badhe langsung teng Mekah. Niki mun semayan kalih mukimin jenenge Hasan Sumali, aslinya Blitar. Niku mun sering panggih kula semayan badhe ngeterno kula teng Mekah tawaf ifadah. Bapak akhirnya klonteni bakdo balang jumrah Aqobah. Mboten teko-teko Hasan Sumali. Akhiripun enten wong macake kaya satpam di tanah Jawa. Bajunya putih, lengannya baju pendek, kemudian terus celananya putih, bajunya dimasukkan celana pakai kopiah hitam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yai Jamal. Oh iya. Jamal. Loh, sampean kok kenal saya? Oh, saya orang Jombang kok. Saya orang Jombang. Namanya siapa? Abdurrahman. Orang gitu ku mesti Abdurrahman, Abdullah, Abdul Wahid ya. Abdurrahman. Pengen teng Mekah nopo? Bahasa Jawa nih bisa. Nggih pengen teng Mekah niki nyari selak datang bulan. Moga-moga kula grekno bis. Bapak-bapak sing monate haji nggih. Bakto balang jumrah Aqobah langsung teng Mekah. Bis niku dalam penuh, atas bis penuh. Niku bis niku namung ditumpahi wong 5. Kula, mak kula, nyai kula, tiang niku supir kalih tiang Madura kalih. Tasik damel pakaian ihram. Nggih. Supir kula bayari mboten purun. Nggih. Mboten purun. Lah kok akhire bis niki kok mlebu Babu Salam. Nggih. Mana ada bis masuk Babu Salam? Nggih ngliwati antarane napa Istana Raja tengene Jabal Abi Qubais kali Pesaen ngliwati ngriku. Nggih. Masuk Babu Salam. Ning Mekah gak ana wong belas. Nggih. Mekah ki waya rame-ramene bar salat Idul Adha. Kok gak ana wong belas. Bapak begitu kula mandap pas bancik niki, bancik undak-undak bise balik. Begitu bis balik lagi ketok nggih. Ketok Masjidil Haram, ketok wonge akeh. Loh, niki Bapak gak masuk akal nggih. Niki jenenge aku ku ngandani goroh ya pantes, ngarani iki bener ya pantes nggih. Allah Bapak ini satu cerita begitu. Terus akhirnya kula bakdo sa'i, bakdo napa, bakdo tawaf, bakdo sa'i selesai, saking kesele teng pasar Seng. Niki ngombe niki oranya. Kula nyaine ibu kula. Datang 2 orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang Jombang? Iya. Sampean mana? Saya Jakarta. Ini ketua kloter, saya dokter. Ya, dokter. Siapa namanya? Ini Abdullah, saya Abdul Wahid. Gak ngenayu. Jenenge Abdu. Sudah tahu maktabnya? Belum. Tak jawab ngeten belum tahu maktabnya. Ayo bareng-bareng. Terus numpak super band nih kalau sing isine wong 16. Bapak, sampai tengene Mina. Kok gak ono wong blas nggih.
Apa ngene iki wong kalep. Gak ana wong blas. Lah istri kula dicekeli yang tunggal, sing mak kula dicekeli setunggal. Kula keteng mburi. Mboten nututi, wanter Pak. Lah kula niki ragu-ragu. Wong teng Mekah kok sukete kok suket gajah. Nggih. Dadi tanah niku sukete suket gajah. Lah kula terus muni ngeten, kok liwat sini jalan pentas. Ajeng terus tunjuk, ini maktabnya Bapak, kok gak takon belas. Padahal awake dhewe mun kadang-kadang goleki maktabe kangelan. Niku orang Jakarta tanpa tanya, ini maktab Bapak. Akhirnya kula mlebu nggih. Kalau Bapak wis dikabarno Pak Jamal ilang, Pak Jamal ilang nggih. Kalau Bapak bareng kula mantuk, kula sowan Romo Abdul Jalil Tulungagung. Kula critakno niku. Ngoten niku sinten to Yai? Niku Yai Jamal jenenge Rijalul Ghaib. Rijalul Ghaib waline Allah sing nyamar. Nggih ngoten niku. Nggih. Dadi ana sing rupa satpam. Enten modele ngoten niku. Muturku macak jobahan mboten. Nggih. Biasane nggih macake macak daerah dhewe ngoten. Nah niki wau sing jenenge Sahal bin Abdillah At-Tustari. Petuk wong nggih ngoten niku. Nggih. Begitu mun ilang. Timbang niku ngenten badane mun nuduhne mata kula mun kula toleh mun mboten enten. Nggih. Mun mboten enten. Terus sing ngene kok bis kok mlebu babu salam. Bapak niki adalah orang-orang yang nyamar. Niki mun enten nggih kalih sing kula critakno, siji orang yang ketemu dengan Sahal bin Abdillah At-Tustari. Banjur nomor kalih Syaiban Al-Jamal. Iku nyamar. Bapak Khalifah Abu Hafs Umar bin Khattab niku umpun dadi Amirul Mukminin tapi sering nyamar. Suatu saat nengguluki banyu. Di satu tempat di mana orang nggak kenal itu Umar bin Khattab. Lah kaya saiki para bapak wis ana TV. Dadi ketok kabeh teng TV. Akhirnya sing kenal, kenapa Umar kau melakukan begitu? Supaya aku tidak ujub. Jadi ini untuk menghilangkan ujub. Ujub merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Bapak Umar bin Khattab ketika pergi ke Syam, negeri Syam. Umar bin Khattab itu di Madinah. Syam sekarang Syria. Ku piyambake tindak ke Syam ini enggak mau dikawal. Biasanya khalifah, presiden itu kan dikawal oleh pengawal. Umar bin Khattab enggak mau dikawal. Namun ngajak salah satu dari budaknya. Budak mene lunga ya ning Syam dalem ya mukminin. Sesuk nek numpak untuk gentenan. Aku numpak sak pos, awakmu nyekel tali kendali. Sing nuntun. Oleh sak pos aku mudhun, awakmu genti numpak, aku sing nyekel tali kendali. Golekno presiden sing ngono.
Wal Bapak sak pos iku pira? Satu pos itu 7.500 meter. Maka berarti 7,5 kilometer. Ku mulai dari Madinah, Umar bin Khattab di atas, budaya nyekel tali kendali. Oleh sak pos Umar bin Khattab mandap, budaya numpak, Umar nyekel tali kendali. Oleh sak pos budaya mudun, Umar naik. Jauh Pak, Madinah Syria ku jauh. Barang wis mendekati kota Syam, ketepaan gilirane budake sing numpak. Budake sing numpak, Umar sing nuntun. Akhirnya petuk banyu teng pinggir jalan. Langsung Umar bin Khattab nyemplung banyu sak klambi-klambine, tangane nyekeli dadunge unta, sandale dikempit ning ketiak sebelah kiri. Kebetulan waktu niku Amirus Syam, amirnya negeri Syam, namanya Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah itu termasuk sahabat sing dibungah kanjeng Nabi ahli surga. Iku jemput mirsane Umar bin Khattab kaya iku, tangane sing tengen nyekeli dadunge unta, banjur ketiyake ngempit sandal, nggih, nyemplung ning banyu. Abu Ubaidah ibnu Jarrah matur, ya Amirul Mukminin, sungguh pembesar Syam akan menjemput kamu untuk menghormati. Kalau sampai mereka melihat sampeyan seperti ini kan nggak baik. Khalifah kok nyemplung banyu. Sak klambi ini tangane nyekeli dadunge unta kan nggak baik. Umar bin Khattab namung jawab, ya, Allah memuliakan kami hanya karena Islam, bukan yang lain. Allah memuliakan kami hanya karena Islam, bukan yang lain. Hanya bukan karena jadi khalifah, jadi kepala negara, bukan. Aku dimuliakan Allah karena Islam. Makanya aku nggak peduli ngomongane wong-wong. Kalau Bapak Umar bin Khattab, pun sakniki orang sitok malih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj, Isra dan Mi'raj, kali Gusti Allah dipethukno 3 macam arwah. Dipethukno 3 macam arwah. Satu, arwah mutasyarrifah. Arwah mutasyarrifah itu arwahnya orang yang masih hidup. Kados kula njenengan niki nggih, seurip, rohnya namanya arwah mutasyarrifah. Wong-wong sing urip iku arwahnya arwah mutasyarrifah. Kedua, diketemukan dengan arwah mufariqah. Arwah mufariqah itu arwahnya orang yang sudah meninggal. Betukno, ketika kanjeng Nabi sampai di Masjidil Aqsa, di sana kanjeng Nabi dijemput para rasul, para nabi. Padahal nabi-nabi dan rasul sudah meninggal. Itu nampak di sana karena arwahnya orang yang kumal
orang yang sempurna itu disorfi. Disorfi itu masih punya aktivitas. Iku iso bisa tajasud, bisa tasawur. Tajasud iku metu jasate, tasawur metu rupane. Jadi ketika di Masjidil Aqsa yo nabi-nabi ku yo metu jasate, metu rupane. Sama waca ning kitab Isra Mi'raj. Akhirnya mereka sholat jamaah sing imami Kanjeng Nabi. Iku wong-wong wis mati kabeh. Wis sedo kabeh. Arwahnya namanya arwah mufariqah. Nah niku Kanjeng Nabi munggah ning kono petuk Nabi Adam. Iki ya wis sedo. Ning kono petuk Nabi maneh, petuk Nabi maneh, petuk Nabi Idris. Nabi Idris ku masih sugeng. Ya, isih urip. Iki roe jenenge arwah nggih mutasyarifah. Tengriku petuk maneh Nabi Isa. Nabi Isa sik gesang. Niku jenenge arwahe arwah mutasyarifah. Bareng pun melewati langit cap 7 sampai Sidratil Muntaha. Ning kono petuk arwah mujarradah. Arwah mujarradah. Arwah mujarradah ku roe wong sing durung lahir. Di jasadnya masih belum lahir. Iku ning kono petuk arwah. Nomor 1 petuk arwahe Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bareng Kanjeng Nabi munggah petuk wong lanang. Kanjeng Nabi tanya tengene Gusti Allah. Niku nabi sinten? Bukan nabi. Niku rasul sinten? Bukan rasul. Ya Allah, kalau pengen cedek. Barang pun cedek, nggih. Sadurunge niku Allah jawab, rajulun lisanuhu radbun bi dzikrillah. Wa qalbuhu mu'allakum bil masajid wa barum bi walidayhi. Jawabane Allah ngoten. Iki wong lanang sing lesane gak pedhot zikir Allah. Radbun ku teles zikir Allah. Tegese gak pedhot zikir Allah. Wa qalbuhu mu'allakum bil masajid, atine ku gandrung ambek masjid. Nggih, atine. Wa barum biwaridaihi, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nggih. Akhiripun para bapak terus Kanjeng Nabi cedhek. Bar nyedeki nggih. Oh bapak, lah kok niku wau arwah niku sing mujarodah. Ki jasate dereng lahir. Mergo Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku lahire tahun 470. Bayangno. Tahun 470 niki Nabi dereng hijrah. Nggih. Dadi kurang berapa lahirnya masih lama. Niki pun ketemu Kanjeng Nabi teng mriku. Nggih. Nyuwun supaya sukune Kanjeng Nabi mancik ning kedua pundake. Pundak. Berbapak terus Kanjeng Nabi dawuh, "Nak, jenengmu sapa?" Kula niki putu jenengan keturunan saking Husain. Di Syekh Abdul Qadir niku nek saking bapake saking Kanjeng Nabi turun 12. Dateng Syekh Abdul Qadir turun 13. Kula putune jenengan keturunane Husain. Nah, aku bungah ketemu siliramu. Seumpamane sak badane ingsun isih ana nabi maneh, Nak, awakmu dadi nabi. Tapi sak badane ingsun wis gak ana nabi.
mulane bakale awakmu dadi kekasih Allah. Para bapak. Terus bariku Kanjeng Nabi petuk jenenge maq'adin sidqin inda malikin muqtadir. Iku satu tempat yang tinggi. Niki para bapak perjalanan sebelum Kanjeng Nabi bertemu Allah. Sebelum. Niki ketemu fi maq'adin sidqin inda malikin muqtadir. Niku enten seorang pemuda kemulan burukut awake gak ketok belas nggih. Kemulan burukut nggih. Oh, Bapak. Banjur Kanjeng Nabi takon, "Ya Rabbi, niki panggonan yang sangat tinggi. Kok sampun wonten ingkang wonten ngriki Gusti, niku sinten?" Iku ngono umatmu Muhammad iku wis 70.000 tahun ya, roh namine roh wis 70.000 tahun nyuwun ning aku besok kewaliane supaya ditutupi sing rapet. Kewaliane duduk kewaline lho ya. Kewaliane supaya ditutupi sing rapet. Sinten Gusti? Uwais Al-Qarani. Nggih. Niku teng mriku mun petuk niku jenenge arwah mujarodah. Arwah mujarodah niku dereng lahir cek kurang dangu. Bapak Uwais Al-Qarani. Bapak lan para ibu jabi saman waca niku buku ijo nggih saman semak halaman 136. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis itu beliau menerangkan seseorang yang bernama Uwais Al-Qarani dan banyak menuturkan pribadinya serta kebesaran perilakunya. Abu Hurairah berkata, "Suatu ketika aku bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat duduk bersama dengan para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, besok pagi ada laki-laki ahli surga yang melakukan sholat bersama kamu sekalian. Abu Hurairah berkata, aku harap laki-laki itu adalah aku. Laki-laki ahli surga, aku berharap itu aku. Pagi harinya aku sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku berdiam diri di masjid hingga orang-orang pergi. Maka aku tetap di masjid bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu yang lain dan dalam keadaan yang sama, tiba-tiba muncul laki-laki hitam yang memakai sarung dengan kain tambalan. Ia datang meletakkan tangannya di atas tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkata, wahai Rasulullah, doakan aku kepada Allah agar mati syahid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya. Waktu itu aku Abu Hurairah
mencium bau misik yang sangat harum dari tubuhnya. Kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, itukah orangnya? Beliau menjawab, iya. Dia adalah seorang budak milik Bani Fulan. Aku bertanya, apakah tidak sebaiknya engkau membelinya, kemudian engkau memerdekakannya? Rasulullah menjawab, bagaimana aku bisa melakukan hal itu jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki mengangkatnya menjadi raja di surga. Wahai Abu Hurairah, jadi iku besok menjadi raja di surga. Karena ahli surga itu adalah tuan dan raja. Dan orang hitam itu akan menjadi raja di surga dan menjadi tuan ahli surga. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai dan dari makhluknya orang-orang yang hatinya bersih, yang menyamar, yang tidak terawat rambutnya, penuh debu wajahnya, yang kempis perutnya, kecuali dari hasil usahanya yang halal, yaitu orang-orang yang jika minta izin kepada raja, kepada pejabat, maka tidak diberi izin. Jika melamar wanita bangsanya, wanita bangsawan, dia tidak dinikahkan. Dan jika tidak hadir, tidak dicari. Jika hadir, tidak diundang. Jika muncul, tidak disenangi. Jika sakit, tidak dijenguk. Dan jika mati, tidak ditakziahi. Sahabat bertanya, bagaimana kami bisa melihat laki-laki dari mereka? Rasulullah menjawab, ia adalah Uwais Al-Qarani. Sahabat bertanya, siapa dia? Rasulullah menjawab, dia adalah orang yang biru tangannya, merah rambutnya, jauh di antara kedua pundaknya, artinya lebar dadanya, sedang postur tubuhnya, coklat kulitnya, memanjang dagunya sampai ke dada. Dagunya janggute kedawa. Janggute dawa. Selalu mengarahkan pandangannya ke tempat sujud. Nyawangi mengisor, menundukkan kepalanya. Meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, sendakep. Membaca Al-Quran sambil menangisi dirinya. Mengenakan dua kain yang usang, tidak diperhatikan orang. Memakai sarung dan selendang dari bulu, tidak dikenal di antara penduduk bumi, akan tetapi dikenal di antara penduduk langit. Jika ia bersumpah kepada Allah, pasti Allah melaksanakannya. Di bawah belikatnya sebelah kiri terdapat toh putih. Toh itu ada yang merah, ada yang hitam, ada yang putih. Ingat, besok di hari kiamat, ketika dikatakan kepada orang-orang yang ahli ibadah, masuklah ke surga, maka dikatakan kepada Uwais Al-Qarani, berhenti, kabeh padha mlebu swarga,
Uwais suruh berhenti dan berikan pertolongan. Di kabeh padha mlebu swarga, Uwais nggak boleh suruh nolong orang. Kemudian Allah memberikan pertolongan kepadanya untuk menolong sejumlah bilangan kabilah. Ada kabilah Rabi'ah dan Muhdor. Wahai Umar dan Ali, jika engkau bertemu dengan Uwais, maka mintalah padanya agar memohonkan ampun untukmu, maka Allah akan mengampunimu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara umatku ada yang bernama Uwais Al-Qarani yang mendapatkan pertolongan darinya adalah orang sejumlah bilangan kabilah Rabi'ah dan Muhdor. Jika ia bersumpah kepada Allah pasti dilaksanakan. Barang siapa yang bertemu dengannya setelah aku, maka sampaikan salam kepadanya dariku. Peduk tekakno salamku. Kemudian Rasulullah ditanya tentang tanda-tanda Uwais Al-Qarani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dia adalah laki-laki yang merah rambutnya, biru tangannya, mengenakan 2 kain putih yang usang. Dia mempunyai ibu, pada tubuhnya terdapat toh putih. Kemudian ia berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan tohnya. Lalu Allah menghilangkan toh itu hingga tinggal kira-kira sebesar uang dinar atau uang dirham. Ya, tidak diperhatikan masyarakat, tidak dikenal di bumi, namun terkenal di langit. Karena sangat humul dan amat sangat lemahnya ia, sehingga masyarakat menghina, menertawakan dan menyakiti serta menuduhnya sebagai penipu dan pencuri. Diceritakan bahwa pada suatu hari ada seorang faqih dari fuqaha Kufah yang menjadi teman duduk Uwais, memberinya 2 pakaian. Setelah itu si faqih meninggalkan majelis para ulama karena telanjang. Maka klambine diwehno. Tak lama kemudian Uwais mengembalikan 2 pakaian itu kepada si faqih seraya berkata, sesungguhnya masyarakat berkata, dari mana Uwais mendapatkan 2 pakaian itu? Kami menduga itu dari hasil tipuannya. Padahal pada waktu itu Uwais sedang duduk bersama fuqaha dan melihat jelas apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kejadian itu terjadi ketika Uwais Al-Qarani belum dikenal sebagai orang yang tinggi derajatnya dan agung kedudukannya, dan sebelum dimasyhurkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di atas mimbar. Setelah Uwais Al-Qarani mengetahui bahwa masyarakat telah mengerti keberadaannya, maka ia pergi bersembunyi dan menutup dirinya dari lingkungan masyarakat dengan cara mengembalakan unta dan lain-lain. Ditanyakan pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa Uwais Al-Qarani? Orang yang paling humul,
yang paling menyamar di antara kita, jawab Umar. Ketika Umar radhiyallahu anhu dan Ali bertemu dengan Uwais, Umar bertanya, siapa kamu? Uwais menjawab, pengembala kambing dan buruh suatu kaum. Ya, tidak menyebut Uwais. Ketika Umar bertanya, siapa namamu? Uwais menjawab, Abdullah. Ketika Umar bertanya tentang nama yang diberikan oleh ibunya, ia tidak mau menjawab. Kamu Abdullah, tapi nama yang dinamakan oleh ibumu siapa? Enggak menjawab. Ketika Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu memberitahu kepada Uwais tentang penyifatan Nabi SAW terhadap dirinya, dan memberitahu bahwa mereka berdua mengenalnya dari penyifatan tersebut. Ia menjawab, barangkali ia bukan saya. Orang sifatnya ngene. Nabi mengatakan, barangkali itu bukan saya. Ketika Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu berkata padanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar, sesungguhnya di bawah belikatmu yang kiri ada toh putih. Maka mereka berdua minta Uwais agar menunjukkannya. Akhirnya Uwais pun menunjukkan toh itu karena sudah tidak ada jalan lain. Ya, kanggo nyamar wis gak ono maneh. Mungkin karena tidak ada jalan lain, itulah Allah menunjukkan pada Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu tentang kebenaran perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kebenarannya dalam pemberitaan barang yang gaib. Uwais Al-Qarani memperlihatkan toh putih yang ada di belikatnya itu karena kewajiban yang harus dilakukan, mungkin disumpahi, jadi krono kewajiban. Bila tidak, mungkin Uwais akan berbuat alasan kepada Umar dan Ali seperti yang dilakukan dalam pertanyaan yang sebelumnya. Setelah itu Umar radhiyallahu anhu meminta kepada Uwais agar mengadakan pertemuan di suatu tempat yang dijanjikan oleh mereka berdua. Namun Uwais menjawab, wahai Amirul Mukminin, tidak ada perjanjian antara aku dengan kamu, dan aku tidak akan melihatmu dan kamu tidak akan melihatku setelah hari ini. Maniku pun mboten saged petuk malih. Lalu Uwais melepaskan unta menuju kawanannya dan ia melepaskan pekerjaan sebagai pengembala dan kemudian mengembara. Pada suatu hari Uwais Al-Qarani bertemu dengan Haram bin Hayyan radhiyallahu anhu di tepi sungai Furat, dan terjadi perkenalan di antara mereka berdua. Haram bin Hayyan berkata, ceritakanlah padaku satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ku hafalkan darimu. Ceritakan hadis yang pernah aku hafalkan darimu, yakni tentang kamu maksudnya itu. Uwais Al-Qarani menjawab, aku tidak suka membuka pintu ini tentang diriku, dan aku tidak suka menjadi muhaddis, orang yang melewatkan hadis, mufti, orang yang memberikan fatwa, dan qadhi, orang yang memberikan hukum. Ketika mereka berdua telah selesai berbicara tentang apa yang mereka bicarakan, Haram meminta kepada Uwais
agar keduanya selalu bersama. Akan tapi Uwais tidak mau dan menolaknya, seraya berkata, aku tidak akan melihatmu lagi setelah hari ini, dan engkau jangan bertanya-tanya tentang keberadaanku. Sudahlah, engkau pergi ke sana, sambil menunjuk satu arah, dan aku akan pergi ke sana sambil menunjuk arah yang lain. Setelah mereka berdua berpisah, Harum berusaha mencari dan bertanya-tanya tentang keberadaannya, namun ia tidak mendapatkan kabarnya sama sekali. Termasuk sesuatu yang sangat mengherankan adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan perilaku Uwais Al-Qarani yang sangat tertutup dan tersembunyi secara sempurna, dan tanda-tanda penyamaran serta pelajaran yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara masyarakat setelah kematiannya. Abdullah bin Salamah radhiyallahu anhu berkata, kami berperang di mana Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa Khalifah Umar bin Khattab. Di antara kami ada Uwais Al-Qarani. Seusai perang kami pulang. Dalam perjalanan Uwais Al-Qarani sakit kemudian wafat. Kami berhenti di suatu tempat. Tiba-tiba di tempat itu terdapat makam yang sudah digali. Tiba-tiba wis ana kuburan sing wis diduduk. Air yang mengalir dan juga cendana. Kemudian kami memandikan, mengkafankan, mensalatkan dan memakamkannya. Selesai merawat jenazah Uwais Al-Qarani, kami pun meneruskan perjalanan pulang. Setelah beberapa hari, ada salah satu seorang dari kami yang mengajak kembali ke makam Uwais Al-Qarani untuk memberikan tanda-tanda di makamnya. Lono kuburane durung ono maesane, durung ono tanda-tanda. Setelah sampai di tempat itu, ternyata makam serta bekas-bekasnya tidak kami lihat sama sekali. Di makamnya hilang. Tidak ditakoni Uwais makamnya di mana, nggak tahu, makamnya hilang. Jadi penyamarannya sampai di sana, sampai kuburannya gak diberi wong. Dikutip dari kitab Syarah Hikam Al-Athaiyah Surabaya Al-Hidayah karya Syekh Abdullah bin Khijazi Al-Khalwati Al-Masyhur Bisarqawi. Niki salah, nggih. Sing ngetik niki salah. Sing ngetik salah, sanes nggih. Iki sampean corek, aman corek. Iku sing ngetik salah. Nggih. Sing ngidit malah salah. Halamannya benar. Halaman 13 benar. Halaman 13 itu yang tengah. Yang pinggir itu karangan Abdullah bin Khijazi Al-Khalwati. Kitab Syarah itu yang pinggir. Yang tengah itu namanya Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdillah bin Ibrahim bin Ibad An-Nafazi. Terkenalnya Ibnu Ibad An-Nafazi. Jadi Abdullah bin Khijazi ku sama rubah. Niku diganti, niku salah tulis. Kalau halamannya benar, halamannya. Jadi cukup mawon sama tulis Syekh Ibnul Ibad An-Nafazi.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Wa mu'afatim minal fitani rabbi bi barakatihim husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh, 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 barakatuh.